Untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada 4 hal, yakni infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan, kepemimpinan masyarakat dan budaya, serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Arlen, saya Aisyah Fitri, akan mempresentasikan tentang kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Dalam pembahasan tentang kurikulum Merdeka, kita akan membahas tentang struktur kurikulum, capaian pembelajaran atau dikenal dengan istilah CP, kurikulum operasional satuan pendidikan, kemudian perencanaan pembelajaran, dan juga asesmen. Kurikulum pada kurikulum Merdeka didasari oleh 3 hal. Yang pertama, berbasis kompetensi. Yang kedua, pembelajaran yang fleksibel. Dan yang ketiga adalah karakter Pancasila. Prinsip pengembangan dalam struktur kurikulum ada 4. Yang pertama, struktur minimum. Yang kedua, otonomi. Yang ketiga, sederhana. Dan yang keempat, gotong royong. Kurikulum Merdeka, kita mengenal namanya fase. Fase A, dari kelas 1 dan kelas 2 SD atau MI. Fase B, kelas 3 dan kelas 4 SD atau MI. Dan fase C, untuk kelas 5 dan kelas 6 SD atau MI. Fase selanjutnya adalah fase D, untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP atau MTS. Kemudian kita lanjutkan kepada fase E untuk kelas 10 SMA. Dan yang terakhir adalah fase F untuk kelas 11 dan 12 SMA atau MA. Berbicara tentang muatan kurikulum, di kurikulum Merdeka terdiri dari 3 macam, yaitu intrakurikuler, yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan istilah P5, dan yang ketiga, ekstrakurikuler. Kurikulum Merdeka, kita mengenal istilah capaian pembelajaran atau yang sering kita kenal dengan CP. CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase dan disusun untuk setiap mata pelajaran. CP dimanfaatkan dalam perencanaan pembelajaran untuk yang pertama, pembelajaran yang fleksibel, yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik, dan yang ketiga adalah pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Dalam penyusunan KOSP ada 5 prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, prinsip berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, prinsip kontekstual. Yang ketiga, prinsip esensial. Yang keempat, prinsip akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan pemangku kepentingan. Proses penyusunan KOSP bersifat 1. Tetap 2.
fleksibel, atau dinamis. Dalam penyusunan KOSP, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Dan yang keempat, perencanaan pembelajaran. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, ada 3 langkah yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru melakukan tes diagnostik kepada peserta didik. Kemudian, yang kedua, peserta didik dikelompokkan berdasarkan capaian dan kemampuan yang serupa. Kemudian yang ketiga, guru melakukan intervensi kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan dan capaian mereka. Asesmen atau penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar dari siswa guna mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Beberapa prinsip asesmen atau penilaian dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, asesmen meliputi berbagai bentuk, tugas, instrumen, dan teknik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah laporan, kemajuan belajar, dan pencapaian peserta didik. Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi asal siswa. Asesmen ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif, dan yang kedua, asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif yang dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui yang pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Kemudian yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk 1. Mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Asesmen diagnostik kognitif itu terbagi atas 2. Yang pertama, asesmen formatif. Dan yang kedua adalah asesmen sumatif. Demikianlah presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.